Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gista Ananda Akna dengan NIM 240301035 dari Prodi Teknik Informatika kelas 2B. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi in main dan return null. Oke, yang pertama-tama ada fungsi in main. Nah, fungsi in main ini titik awal eksekusi dari setiap program C atau C++. Nah, saat program dijalankan ini, eksekusi langsung menuju main dan seterusnya. Artinya, tanpa main, program tidak punya pintu masuk. Nah, di sini, jadi fungsi main ini tuh awal dari eksekusi program. Selanjutnya ada in main. Nah, dalam in main ini, yaitu deklarasi dari fungsi main. Kata kunci in atau integer ini menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe si integer ini. Nah, dalam konteks ini, nilai yang dikembalikan biasanya digunakan untuk menunjukkan status akhir dari program. Nol yang berarti sukses, sedangkan angka lainnya, satu ataupun yang lain itu berarti ada menunjukkan kesalahan. Jadi kalau untuk inmain ini, kita tentunya harus menggunakan eh, pasangannya yaitu return return null karena itu mengembalikan nilai integer. Nah, selain si inmain ini ada lagi yang namanya void main. Nah, void main itu tidak mengembalikan nilai apapun sehingga kita tidak perlu menggunakan return main untuk akhir programnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas return main, return null. Maaf. Nah, dalam return null ini yaitu untuk mengakhiri fungsi dari si inmain tadi. Nah, inmain ini untuk memulai programnya, sedangkan si return ini untuk mengembalikan nilai integernya, yaitu kode akhir program yang nol berarti program itu berhasil dijalankan. Nah, pernyataan ini tuh mengembalikan nilai nol dari fungsi main yang menandakan bahwa si program ini telah selesai dieksekusi dan sukses dieksekusi. Jika ada kesalahan, Anda ini bisa mengembalikan nilai lain, misalnya menjadi return satu. Itu berarti ada kesalahan. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh program sederhana menggunakan in main dan juga return null. Nah, mari kita lihat. Ini ada include IOStream using namespace std, in main, cout hello world, endline, dan yang terakhir ada si return null ini. Kita menggunakan return null ini karena di atasnya menggunakan in, in main atau integer main. Tidak menggunakan void. Jika menggunakan void main, maka tidak perlu menggunakan return null karena si void ini tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan dari program yang di atas ini. Kita analisis per barisnya. Nah, di sini tuh yang pertama ada include IOStream atau yang di atas sini ya. Itu berarti eh, menyertakan file headernya untuk input output standar di C++. Ini IOStream ini merupakan library di dalam C++. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, ini tuh using namespace std berarti mengizinkan penggunaan elemen-elemen dari namespace std tanpa perlu menuliskan std di depan setiap elemen. Jadi, jika sudah menggunakan using namespace std, kita tidak perlu menggunakan kata-kata std lagi di depan setiap elemen-elemen ya, seperti cout dan lain-lain. Lalu ada in main. Nah, di in main ini tuh berarti mendeklarasikan si fungsi main atau awal dari eksekusi programnya.
Nah, baris selanjutnya setelah in main itu adalah cout, hello world, dan inline. Nah, baris ini tuh untuk mencetak string hello world ke layar. Jadi outputnya yaitu hello world. Diikuti dengan karakter new line atau end line. Jadi new line itu baris berikutnya. Nah, akhir program yaitu ada si return null ini, yaitu mengembalikan nilai nol, menandakan bahwa si program ini telah selesai dengan sukses. Nah, program ini ketika dijalankan berarti akan menampilkan Hello World ke layar dengan sukses. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.